Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih dengan pembahasan software akuntansi Mayop. Di video kali ini aku akan membahas tentang cara membuat daftar persediaan di perusahaan manufaktur pada aplikasi Mayop. Nah, di sebelah kanan ini sudah saya sediakan data produksi dari perusahaan pabrik tahu Laris Manis. Nah, di sini ada bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1000 tahu putih, kemudian ada kedelai, ada asam cuka, air kelapa. Kemudian untuk produksi 1000 tahu kuning, kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sama dengan tahu putih. Tetapi ada penambahan bahan penolong untuk kunyit sebagai 5 kilo dengan harga 2000 per kilonya. Oke, langsung saja kita buat data persediaannya. Yang pertama, caranya kita klik inventory, kemudian kita klik item list. Nah, di sini karena kita akan membuat pada tahu putihnya terlebih dahulu, jadi kita nanti kita pilihnya yang tahu putih ya. Nah, karena ini tampilannya udah seperti ini, kemudian kita klik new. Kemudian pada bagian item number, karena pada kasus tidak terdapat nomornya, jadi kita bisa tuliskan sesuai yang kita mau saja, yaitu misalkan kita akan buat yang tahu putih, berarti kita akan tulis TP001, kemudian enter, namanya tahu putih. Kemudian karena tahu putih ini termasuk barang jadi, produk jadi, sehingga kita akan klik bagian inventory-nya. Di sini finish good inventory tahu putih. Kemudian pada bagian karena tahu putih ini nantinya akan dijual, sehingga kita harus klik yang I sell this item juga. Di sini sudah sesuai ya, sell tahu putih sama COGS tahu putih. Tapi di sini I buy this itemnya tidak di checklist. Gitu. Oke, setelah ini kita langsung klik bagian selling detail. Di sini kita klik yang 1000 karena kita tulis 1000 ya, karena pada tahu putih sendiri ini harga per item per buahnya itu Rp1.000. Dan pada bagian selling unit operation-nya ini kita tulis 2. Take code brand size-nya kita tulis yang vegetable. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, oke, selanjutnya kita tulis yang kedua, yaitu ada kedelai. Kita tulis item number-nya K001, enter. Kita tulis kedelai. Kemudian karena kedelai ini berupa bahan baku, sehingga kita akan tuliskan, karena bahan baku itu pastinya beli, jadi I buy this itemnya raw material inventory. Kemudian pada bagian inventory itemnya kita tulis, kita pilih yang raw material inventory. Pada bagian inventory, raw material inventory. Oke, jika sudah, kemudian kita bisa klik buying detail. Nah, pada bagian last purchase price-nya ini tidak bisa diisi, jadi kita langsung pada bagian standar cost kita isikan, yaitu sebesar 8.500. Kemudian pada buying unit of measure-nya ini kita tulis kilogram. Take code when box-nya not reportable. Jika sudah, kita klik OK atau klik new juga bisa. Oke ya. Nah, kita beralih ke bahan penolong. Oke, untuk bahan penolong sendiri berarti kita akan klik new. Kemudian di bagian item number-nya kita akan tulis AC001, enter. Asam cuka. Nah, asam cuka ini merupakan bahan penolong, sehingga nantinya kita akan pilih yang inventory list itemnya itu berupa indirect material inventory. Kemudian kita klik use account. Kemudian pada bagian I buy this item ya pasti udah sesuai ya. Jadi langsung saja kita klik OK.
Jadi jika sudah, langsung saja kita klik buying detail. Kemudian pada bagian standar cost kita tuliskan sebesar 1.500. Kemudian untuk buying unit of measure-nya ini kita tulis mililiter. Kita tulis mililiter. Kemudian pada number of item per buying unitnya 1 dan take out when box-nya not reportable. Jika sudah, kita klik OK. Nah, karena ini kita akan menuliskan air kelapa, jadi kita klik new saja karena satu jenis. Jadi langsung saja kita tulis AK001. Kemudian kita tulis air kelapa. Ini masih sama seperti yang asam cuka, sehingga tidak perlu kita ganti. Kemudian kita beralih ke buying detail. Kemudian pada bagian standar cost kita tuliskan sebesar 200 rupiah. Untuk satuannya sendiri ini liter. Oke, jika sudah semuanya, kita bisa klik OK. Jika sudah, di sini untuk data produksi pada tahu bulatnya kan sudah selesai. Jadi kita bisa tuliskan data produksi untuk yang tahu putih. Jadi kita bisa pilih new. Kemudian di sini kita bisa tuliskan tahu kuning TK 001, enter. Tahu kuning. Kemudian sama seperti yang tadi, berarti kita klik yang inventory. Di sini kita pilih yang finish good inventory tahu kuning, use account. Kemudian kita klik yang I sell this item. Kita ubah terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian kita klik yang selling detail. Di sini kita ubah lagi, kita lihat pada kasus tahu kuning dijualnya sebesar 1.300. Jadi kita di sini diubah dulu 1.300. Ininya sudah sama, berarti langsung saja kita klik OK. Kemudian pada kedelainya sendiri kita bisa menggunakan yang seperti yang tahu putih, kita klik tanda panah, kemudian kita klik new. Kemudian di sini kita tuliskan kedelai dengan K002, enter. Kedelai 02 gitu aja ya. Kedelai TK. Maksudnya kedelai TK di sini saya beri nama ini karena untuk membedakan yang putih. Kalau ini kedelai untuk tahu kuning, maksudnya seperti itu. Nah, untuk itu kita bisa langsung klik yang buying detail. Untuk standar costnya sendiri kita tuliskan sebesar 8.500 sama seperti yang tadi. Kemudian satuannya kilogram, take out when box-nya not reportable. Jika sudah, kita klik OK. Oke, jika sudah, kemudian kita beralih ke bagian bahan penolong. Kita gunakan seperti yang asam cuka, kita klik tanda panah. Kemudian kita bisa bedakan hal ini dengan klik terlebih dahulu. Kemudian kita tulis AC002. Kemudian asam cuka TK, ininya sama. Kemudian kita klik new lagi. Di sini kita tuliskan AK002, enter. Air kelapa TK, isinya masih sama. Ini kita klik buying detail terlebih dahulu. Pada bagian standar costnya, di sini kita tuliskan yaitu 200, masih sama seperti yang tadi. Satuannya mili, masih sama. Dan kita klik OK. Oke, karena pada
produk tahu kuning itu terdapat bahan penolong tambahan yaitu berupa kunyit. Jadi kita akan tambahkan, klik new, kemudian pada bagian item numbernya kita tulis KY001 sebagai namanya itu kunyit. Kemudian di sini kita tulis inventory list itemnya itu berupa indirect material inventory to use account. Kemudian kita pada bagian iBook this item kita checklist. Setelah itu kita klik buying detail. Di bagian standar cost kita tulis sebesar 2000 per kilo ya, berarti 2000 rupiah. Untuk unitnya itu kita tulis kilogram. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, untuk daftar persediaan sudah kita tulis semua. Ini kita bisa klik close terlebih dahulu, kemudian kita akan menuliskan nominal-nominalnya. Caranya kita klik menu inventory, kemudian kita pilih count inventory. Nah, di sini udah ada datanya yang tadi sudah kita tulis. Oke, akan kita lihat terlebih dahulu daftar persediaannya, yaitu klik item list. Nah, di sini udah ada daftar persediaan yang tadi sudah kita entrykan. Nah, ini adalah daftar persediaan dari pabrik tahu laris manis. Jadi kita sudah menuliskan daftar persediaannya. Oke teman-teman, inilah daftar persediaan pada pabrik tahu laris manis. Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.